Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Jabar Channel, kembali lagi di Bincang Hukum Islam bersama saya Kang Adha dan juga narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho. Assalamualaikum Kang, damang Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Damang. Hampir lama ya, setahun kita vakum, tapi kita lanjutkan kembali ini. Ya, terima kasih atas dukungan dan seluruh doa dari pemirsa sehingga kita bisa lanjut lagi untuk kesempatan kali ini. Baik pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan suatu topik yang itu sudah biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, keseharian kita itu ada yang sudah dianggap biasa, padahal itu menurut Allah adalah sesuatu yang besar, yaitu adalah bunga bank. Nah, sebelum Kang Fahmi membicarakan tentang materinya, sedikit muqaddimah, sedikit pendahuluan, bahwasanya bunga bank ini ada dua aliran atau dua pendapat ya, yang menyatakan bahwasanya ada yang menyatakan bunga bank ini halal, ada yang menyatakan bunga bank juga itu haram. Nah, kita sebagai umat Islam harus bisa menyikapi hal tersebut. Nah, untuk karena itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho. Nah, Kang Fahmi, to the point aja ini kira-kira kenapa sih ada perbedaan pendapat antara yang menghalalkan dan mengharamkan bunga bank ini? Nah, mangga dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Kang Adha. Salam heula nya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Bunga bank itu kan muncul dalam dua bentuk lah katakan. Yaitu ketika kita menyimpan uang di bank, lalu kemudian nanti bank akan menjanjikan keuntungan sekian persen yang nanti ketika kita ambil uang kita, mereka juga akan ngasih tambahan di situ dengan sekian persen itu. Atau dalam bentuk kedua, ketika kita mengajukan pinjaman ke bank, lalu kemudian bank sudah memberikan di awal bahwasanya kalau kita pinjam sekian nanti harus menambahkan sekian persen dalam jangka waktu sekian bulan, sekian tahun gitu. Nah, bunga yang dimaksud bunga adalah itu. Bagaimana bisa muncul perbedaan pendapat berkaitan dengan hukum ini? Perbedaannya muncul dari bagaimana para ulama ini memandang aktivitas bank. Nah, di situ. Aktivitas bank itu kan sederhananya adalah mengumpulkan dana, lalu kemudian menyalurkan dana. Jadi mengumpulkan dana dari satu pihak untuk menyalurkan dana tersebut ke pihak lain yang memang membutuhkan. Nah, aktivitas bank ini adalah aktivitas yang baru dalam fikih. Yang sebenarnya kalau penghimpunan dananya sudah ada dalam fikih, terus kemudian penyaluran dana sudah ada dalam fikih, tapi entitas sebagai bank itu termasuk baru karena memang munculnya abad-abad belakangan ini. Nah, dua pandangan itu, pandangan pertama yang menghalalkan adalah Darul Ifta Mesir. Oh, dari Mesir ya Kang ya? Darul Ifta Mesir, dan perlu dicatat bahwasannya Darul Ifta Mesir yang menghalalkan pun itu sejak Syekh Sayyid Tantawi sampai saat ini. Kalau baca-baca fatwa-fatwa sebelum Syekh Sayyid Tantawi, Darul Ifta Mesir itu mengharamkan bunga bank. Jadi sebelumnya diharamkan, lalu kemudian di masa Syekh Sayyid Tantawi kemudian dinyatakan halal. Nah, adapun mayoritas ulama selain itu, mereka tetap menyatakan bahwasannya bunga bank itu haram. Walaupun tadi Kang Fahmi jelaskan, ini adalah sebuah hal yang baru ya Kang ya? Nah, bagaimana itu bisa muncul? Jadi yang tadi saya singgung, mereka melihat aktivitas bank itu masuk ke dalam bab fikih di mana, gitu. Dalam bab fikih apa? Yang menyatakan halal itu mereka memandang bahwasannya pertama, aktivitas bank itu adalah hal baru kan. Akad yang terjadi dalam transaksi bank itu adalah akad baru.
Maka di antara argumentasinya ini adalah uqud ghairu musammah. Jadi akad yang memang belum pernah ditemukan di dalam fikih Islam hingga akhirnya mereka menyatakan itu boleh. Itu. Yang kedua, Jadi yang perlu digarisbawahi di situ, karena akad ini apa tadi menyimpan uang di bank, bank kemudian menggolangkannya lagi, itu dalam kajian fikih belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi baru setelah ada penjajahan itu ya Kang ya, semuanya mengkolonisasi dan akhirnya setelah pengkolonisasian sistem bank dimasukkan ke ya. negara-negara yang apa mayoritas penduduknya adalah muslim gitu ya. Makanya pembahasan tentang ekonomi syariah itu meningkat pada tahun 70-an. Jadi setelah penjajahan itu. Oh, setelah penjajahan beres, orang-orang Islamnya kemudian mulai memegang kendali, akhirnya hukum ekonomi Islam mulai baru kembali. dibahas karena mereka memandang loh sistem ekonomi kita kok begini. Nah begitu. Oke, lanjut tadi. Kembali ya. Jadi argumentasi pertama yang saya baca dari fatwa Darul Ifta Mesir adalah aktivitas bank itu adalah akad ghairu musamma, akad baru. Yang berarti itu tergantung berlandaskan atas kaidah dasar dalam fikih muamalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Untuk bahwasanya pada dasarnya hukum yang berlaku dalam transaksional itu adalah kebolehan selama tidak ada hal haram dalam transaksi itu. Ya, jadi pernah dengar juga. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti boleh. Argumentasi kedua yang saya baca dari fatwa tersebut diantaranya Syekh Said Tantawi. Beliau tidak menggunakan argumentasi ini, akad ghairu musamma tidak, tapi beliau menyatakan bahwasanya ini adalah akad bagi hasil. Akad bagi hasil atau dalam istilah fikihnya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah yang keuntungannya dijanjikan di awal. Nah itu. Akad mudharabah yang keuntungannya dijanjikan di awal. Sebentar Kang Fahmi, banyak juga dari pemirsa nih yang nggak tahu mudharabah teh naon, teh barang naon mudharabah teh. Banyak ya kalau kita masuk ke bank, apalagi Bank Syariah Indonesia, kemudian nanti ditawarkan oleh tellernya, ini Bapak mau buka tabungan wadiah atau mudharabah cenah. Kela wadiah teh naon, mudharabah teh naon cenah gitu. Intinya aja Kang Fahmi, tidak terlalu panjang. Mudharabah itu apa Kang? Bagi hasil. Bagi hasil. Oh, jadi kalau kita misal saya memberikan dana ke Kang Fahmi, Kang Fahmi kemudian menggolangkannya, dari golangan itu ada hasil, hasilnya kita bagi. Seperti itu. Oke. Jadi aktivitas bank yang tadi menarik dana lalu kemudian menyalurkan dana, bank saat itu berposisi sebagai wasit. Bukan bahasa Indonesia, wasit itu penengah. Penengah yang dia itu menarik dana terus kemudian menyalurkannya kepada pihak yang memang membutuhkan dana, kepada proyek. Yang mana dari proyek itu kan nanti akan menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan itulah yang kemudian keuntungannya dibagi. Jadi tambahan yang istilahnya saya bank. Ketika saya mengumpulkan dana dari nasabah, saya akan menjanjikan kepada mereka. Kenapa? Karena saya tahu uang ini akan saya salurkan kepada bisnis yang nanti akan menguntungkan. Oke, maka saya janjikan kepada mereka. Oke, ini. Baik, mereka nyimpannya itu dalam bentuk deposito misalkan atau dalam tabungan itu ya produk bank lah. Oh, jadi sebenarnya tabungan juga kita nggak benar-benar nabung ya. Karena kalau kita nyimpan uang di bank pasti uang bank golangkan itu ya. Wah. Ya, bank nggak akan mau dia ada uang nganggur di kasnya. Di kasnya ya. Pasti mereka akan putarkan itu, baik itu nanti ke pasar uang atau banyak instrumen lah nanti. Itu detailnya di perbankan. Jadi intinya kembali mudharabah itu adalah sesuatu yang kalau orang menyimpan uang, kemudian uang itu digolangkan oleh satu pihak lain, hasilnya nanti kemudian bagi hasil. Itu menurut Syekh Tantawi tadi ya. Nah, tadi kan saya menjanjikan kepada ini nasabah nabung, deposito sekian ratus juta selama 2 tahun. Saya kasih sekian persen. Nah, lalu kemudian uang itu saya salurkan kepada pihak yang memang membutuhkan uang. Dan pihak ini adalah pihak produktif, usaha produktif, perusahaan apa yang kemungkinan
dalam pandangan saya dia akan menghasilkan keuntungan, maka dijanjikan, oke, saya kasih kamu sekian ratus juta, tapi kamu harus memberikan sekian persen untuk saya. Nah, itulah pandangannya Syekh Said Tantowi berkaitan dengan bunga bank ini. Dan yang perlu dicatat adalah Darul Ifta Mesir hanya menghalalkan bunga bank produktif. Kalau bunga bank konsumtif mereka melarang. Jadi perlu kita ketahui juga ya, banknya ini menggolangkannya kemana. Jadi oke, riba itu haram, semua sepakat. Tapi apakah bunga bank itu riba? Ini yang jadi permasalahan. Syekh Said Tantowi yang saya baca itu, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wasit karya beliau, mengharamkan riba. Mengharamkan riba, ya jelas kan riba haram. Tapi dalam kasus ini beliau tidak menganggap itu sebagai riba. Cuma catatannya tadi, kalau usahanya adalah produktif, maka itu bukan riba, itu adalah mudharabah. Kalau konsumtif, orang datang ke bank meminjam uang, lalu kemudian bank sudah ngasih sekian, terserah untuk apa, lalu kemudian dia gunakan uang itu untuk beli atau untuk apa? Untuk flexing atau apa gitu ya. Nah, itu masih dinyatakan sebagai riba. Itu yang saya pahami dari fatwa Darul Ifta Mesir. Jadi walaupun dihalalkan, tapi ternyata ada syaratnya. Jadi harus kepada hal-hal yang bersifat produktif, bukan yang bersifat konsumtif gitu ya. Sejauh pembacaan saya begitu. Mungkin di antara pemirsa ada yang membaca lebih jauh dari itu, bisa mengoreksi pemahaman saya, ditulis di komentar nanti bisa. Tapi sejauh pembacaan saya terhadap fatwa-fatwa yang dituliskan oleh Syekh Said Tantowi, itu yang saya temukan. Baik, jangan lupa juga pemirsa kalau ada pertanyaan boleh ya ditanya di kolom komentar. Nah, kalau yang menghalalkan, Kang, mengharamkan. Mengharamkan. Sorry ini. Nah, mayoritas ulama, bahkan mufti Darul Ifta Mesir sebelum Syekh Said Tantowi, dari masa Syekh Muhammad Abduh, Syekh banyak. Nah, itu menyatakan bunga bank itu haram. Kenapa? Karena kalau tadi Syekh Said Tantowi memandang aktivitas bank itu adalah bagi hasil. Kalau para ulama mufti sebelum Syekh Tantowi dan juga mayoritas ulama di dunia, mereka memandang bahwasanya aktivitas bank itu tidak lain adalah pinjam meminjam. Ketika nasabah menyimpan uang, itu dia nitip, tapi kan bank itu tidak menjaga uang itu diam gitu kan, enggak. Tapi bank itu menggunakan uang ini untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu kan berarti sama seperti bank itu meminjam uang dari masyarakat agar dia membisniskan uang tersebut. Yang mana nanti uang ini dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dan bank mengambil keuntungan dari situ. Jadi ini adalah akad pinjaman, orang atau entitas yang datang ke bank meminta dana itu juga meminjam. Ini pinjam. Nah, dalam fikih ini mereka memasukkan ini ke dalam bab qard. Qard itu adalah pinjaman habis pakai. Pinjam habis pakai beda dengan pinjaman manfaat seperti pinjam motor, pinjam buku, pinjam mobil, itu mah pinjam manfaat. Ini mah pinjam habis pakai. Uang dipinjam untuk dihabiskan uangnya, beras dipinjam untuk dihabiskan berasnya. Itu adalah qard. Nah, kaidah yang berlaku dalam qard ini adalah hadis Rasulullah SAW. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya bahasa Arab nggak ada subtitlenya nih. Jadi kullu qardin, setiap pinjaman habis pakai, jarra manfaatan, yang memberikan manfaat bagi pihak peminjam, itu adalah riba. Mayoritas ulama sepakat bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Tapi semua juga sepakat bahwasanya hadis ini ma'mulun bihi. Dipakai hadisnya sehingga mereka menyatakan bisa menjadi dasar hukum ya. Bisa menjadi dasar hukum, bisa menjadi hujjah. Atas dasar itu maka bunga bank itu mereka menganggap bahwasannya aktivitas pinjam meminjam yang terjadi di bank itu masuk ke dalam kategori riba ini. Ya, karena rata-rata kalau mayoritas
Ya masyarakat kita ya bahasanya ketika ke bank itu rek naon ka bank? Minjem duit. Minjem duitnya. Iya, jadi begitu. Jadi itu yang mengharamkan ya Kang ya. Kalau di Indonesia sendiri Kang gimana kira-kira? Kalau di Indonesia sebenarnya kajian tentang ini sudah lama. Jadi istilahnya sama dengan kajian ekonomi syariah di dunia itu memang mulai naik itu sejak tahun 70-an. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara muslim sudah mulai merdeka dan sudah mulai settle lah istilahnya. Sudah mulai settle tuh. Udah mulai tenang, stabil, aman. Ketika ya. mereka sudah stabil dalam urusan luar negeri, berarti tinggal ngurusin diri sendiri kan. Baru mereka melihat sistem ekonomi kok begini. Akhirnya mulailah kajian-kajian tentang ekonomi syariah itu muncul pada tahun 60-70-an. Mulai dari Pakistan, terus kemudian dari Mesir. Ya, ada yang terkenal, ada namanya Dr. Umar Chapra ya. Begitu. Ya. Nah, termasuk juga di Indonesia, hingga akhirnya kajian-kajian itu mulai muncul, sampai akhirnya tahun 90-an mulailah muncul bank muamalat. Jadi atas kekhawatiran para masyarakat muslim, akhirnya mereka juga tidak terlalu cocok ya, apalagi para ulamanya untuk terkait dengan bank ini, aktivitas bank ini, ya lebih condong ke fatwa yang kedua ya, mengharamkan, akhirnya memunculkan bank muamalat ya tahun 90 ya, masih di zaman Presiden Soeharto itu. Ketika itu fatwa bunga bank haram itu belum keluar. MUI ya. Kalau kajian internal dalam NU di Basul Masail NU, saya lupa tahun berapa, menyatakan ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan syubhat. Terus kemudian Muhammadiyah juga begitu. Kalau MUI sendiri baru mengeluarkan fatwa itu tahun 2004. Dengan fatwa nomor 1 tahun 2004. Dari tahun 90 ke 2004 lumayan ya, 14 tahun ini. Jadi, nah dari fatwa nomor 1 tahun 2004 menyatakan bunga bank itu haram. Tapi MUI masih membuka celah tuh di situ. Membuka celah apa? Pertama mereka menyatakan bunga bank ini masuk ke dalam kategori riba sehingga haram. Tapi di bawahnya ada catatan yang kondisional, dalam arti kalau akses masyarakat terhadap bank syariah itu susah, maka masih boleh menggunakan bank konvensional. Di fatwanya tertulis? Iya, tertulis. Tapi bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses kepada bank syariah, maka masih boleh menggunakan bank konvensional. Bank konvensional. Kalau aksesnya mudah berarti udah nggak boleh, tapi kalau aksesnya susah berarti boleh. Sekarang bank syariah sudah lebih mudah ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya akses jadi, sudah mudah. Kalau lihat dari fatwa itu berarti kita harusnya beralih ke bank syariah ya. Oke. Lanjut Kang. Nah, kalau tadi bandingan antara kita mau pilih fatwa mana nih? Fatwa kan nggak mengikat, dalam arti kita boleh milih. Fatwa itu hanya mengikat bagi orang yang memintanya kan ya. Jadi kita bisa milih antara fatwa Mesir atau fatwa Indonesia. Bagaimana antara dua ini? Kecenderungan saya begini. Pertama, fatwa itu tidak bersifat global. Fatwa itu tidak bersifat bebas, lepas waktu, lepas konteks, enggak. Fatwa itu terikat dengan konteks. Nah, konteks Mesir dengan konteks Indonesia berbeda. Saya memandangnya dari sisi peran ulama dalam pemerintahan untuk kebijakan domestik antara Indonesia dengan Mesir itu beda. Beda ya. Kenapa? Pertama, di Mesir ada institusi Al-Azhar yang jauh lebih tua daripada negara Republik Arab Mesir itu sendiri. Karena Republik Arab Mesir kapan Kang didirikannya? Tahun berapa ya? Tahun 53 atau tahun berapa gitu. Oh, 53. Nah, kalau Al-Azhar sendiri? Al-Azhar kan tahun 900-an. Wah, jadi hampir 1 abad ya bedanya ya. Nah, jadi pertama Mesir memiliki Al-Azhar yang lebih tua daripada negara itu sendiri. Sehingga peran ulamanya terhadap kebijakan hukum domestik itu sangat kuat. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ulama masuk ke dalam parlemen. Ulama masuk ke dalam parlemen. Bahkan ketika revolusi Mesir tahun 2011 itu kan Mubarak jatuh, terus kemudian rakyat masih naik, Mursi ketika itu jadi terus kemudian para ulama masuk ke dalam parlemen. Nah, jadi kebijakan ulama terhadap hukum itu sangat kuat. Bahkan di sana kalau ada hukuman mati minta fatwa dulu ke mufti. Di sini kan nggak ada. Nah kan gitu. Jadi
bagaimana negara itu meminta pandangan kepada ulama dan bagaimana ulama itu pengaruhnya sangat kuat dalam hukum itu. Itu poin pertama yang tidak dimiliki di negara kita. Oke, di negara kita para ulama ada juga yang masuk ke dalam parlemen. Tapi kita coba review kembali, mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap hukum? Apakah ulama-ulama personal-personal itu yang ada di parlemen? Atau partai Atau partainya? Kan gitu. Lebih sering kebijakan partai itu lebih kuat daripada personal-personalnya. Betul. Bahkan kalau dia melawan kebijakan partai, malah partainya nyoret dia. Kan istilahnya begitu. Jadi itu pertama. Nah, terus yang kedua, saya melihat Mesir dalam ekonomi syariah ternyata kalah jauh dengan negara-negara muslim lain. Ekonomi syariah itu nggak hanya dalam bidang keuangan saja, dalam bidang industri halal, dalam bidang pariwisata halal, dalam bidang banyak. Bahkan ada lembaga yang Global Islamic Economy. Mereka mengeluarkan report setiap tahun untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam. Gitu. Lalu kemudian mereka membuat ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 gitu. Mesir yang saya baca paling masuk itu pernah tahun 2014, terus nggak pernah masuk lagi di rank yang 15 ini. Yang selalu ada di atas itu Malaysia, Arab Saudi, seperti report tahun 2022-2023 itu pertama adalah Malaysia, yang kedua Arab Saudi, yang ketiga adalah Indonesia, yang keempat itu UAE, lalu kemudian Iran, nah gitu. Iran terus, bahkan nomor 15 itu adalah Inggris loh. yang bukan negara Islam. Mesir malah tidak ada dalam list yang 15 itu. Nah gitu. Jadi bisa jadi tidak berkembangnya ekonomi syariah di Mesir salah satunya juga karena ngapain kita ngembangin ekonomi syariah? Bank ini sudah halal. Nah gitu. Udah beres ya. Gitu. Jadi beda dengan negara kita Indonesia ya. Iya. Oke. Jadi di negara kita perbankan syariah atau institusi keuangan syariah dilihat dari perkembangan asetnya terus meningkat. Ragam bentuk instrumen investasi syariah itu luar biasa banyak. Dan banyak faktor yang karena bunga bank diharamkan, lalu kemudian para ulama mencari solusi lain yang ternyata dengan solusi itu bisa mengembangkan ekonomi sendiri, ekonomi syariah dan itu terus maju berkembang ya, terus berkembang. Jadi intinya kira-kira Kang Fahmi kalau melihat dari dua hal ini nih, yang haram atau yang menghalalkan dan mengharamkan, kita ini baiknya condong kemana nih rekomendasinya nih? Ya baiknya tinggalkan yang mayoritas ulama menyatakan itu haram dan pindahlah kepada yang dinyatakan halal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang bikin bingung, tinggalkan yang bikin ragu. Pindah ke yang yakin aja. Kalau yakinnya ke konvensional gimana? Ya begitulah nanti. Jadi kembali kepada ini. Nah dari sini mungkin kita sedikit paham ya bahwasanya tentang transaksi ini sangat penting ya Kang Fahmi ya. Jadi bukan hanya udah biasa menjadi suatu hal kebiasaan di masyarakat, udah minjam ke bank itu adalah biasa. Bahasanya nyakolakeun BPKB, nyakolakeun SK, nyakolakeun surat rumah dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita karena ya mungkin dalam beberapa hadis juga yang menjadikan doa kita tidak diijabah adalah kita memakan hal yang syubhat atau bahkan yang haram ya. Jadi perlu kita perhatikan itu. Nah, oleh karena itu, ini Kang Fahmi pasti sangat menarik ya para pemirsa sekalian, tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya masih terkait dengan bunga, terkait dengan yang lain. Nah, kalau dalam Islam, bunga bank, kemudian terkait dengan transaksi itu masuk ke kajian dalam fikih muamalah. Fikih muamalah ya. Oleh karena itu, Bincang Hukum Islam akan membicarakan tentang fikih muamalah di episode selanjutnya. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa terus follow dan juga subscribe NU Jabar Channel. Dan semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tadi adalah kita harus meninggalkan yang membingungkan kita dan kita menetapkan hati kepada yang dihalalkan oleh Allah ya, kembali untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Kang Fahmi ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya.
Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.